Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair liibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu ila abidi abidin wa dahri dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni qad istaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam pengajian online Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kitab Mukhtar Hadis Asy-Syarif sampai di dalam hadis yang ke-51. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, pasti akan binasa orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam agama. Pasti akan binasa orang-orang yang melampaui batas di dalam agama. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini banyak disikapi oleh para ulama. Di antaranya Imam An-Nawawi, beliau berkata, ay al-muta'ammiquna al-ghalluna al-mujawizuna al-hudud fil aqwalihim wa af'alihim, yaitu mereka orang-orang yang berlebih-lebihan, yang lalai di dalam batas-batas agama, baik dari ucapan mereka ataupun perbuatan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, mari kita beragama sesuai apa yang telah datang dari Allah dan Rasul-Nya. Hendaknya juga kita tidak melampaui batas apa yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana di dalam hadis yang lainnya yang memiliki makna yang sama dengan memberikan penjelasan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nasu iyyakum wal ghulu fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Wahai sekalian manusia, jauhilah berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah yang berlebih-lebihan dalam agama. Penunjang hadis ini terhadap hadis sebelumnya, Rasul mengkabarkan jangan berlebih-lebihan terhadap agama. Karena orang-orang kaum sebelum kita, mereka dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah karena berlebih-lebihan dalam agama. Mereka mengharapkan Tuhan itu agar terlihat, mereka mengharapkan Tuhan itu agar tampak. Akhirnya mereka membuat patung-patung untuk yang mereka sembah. Nah, itulah golongan orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam beragama. Maka ghulu atau berlebih-lebihan di sini bisa menjadi sifat penghancur bagi seseorang yang memilikinya. Lalu ulama yang menyebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan kalimat ya ayuhan nas, Nabi Muhammad mengumandangkan seruannya kepada umat manusia. Bukan Nabi Muhammad mengatakan ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, karena Rasulullah menyentuh kepada seluruh lapisan umat manusia yang ada di alam dunia ini agar tidak berlebih-lebihan di dalam agama yang mereka yakini. Sekarang saat ini sudah mulai tampak orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam beragama.
ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasannya manusia yang pertama kali diciptakan adalah Adam, sudah mulai muncul, apa benar Nabi Adam yang pertama kali diciptakan? Lalu ada sekelompok manusia mengatakan Nabi Adam bukanlah manusia yang pertama kali diciptakan, ada manusia yang lainnya. Ini berlebih-lebihan. Allah telah membatasi bahwasanya manusia yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam, tidak ada yang lainnya. Bin nasil Quran wal hadis, dengan sandaran Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang mengingkarinya bahaya, bisa merusak keimanannya, maka itu dikatakan penghancur. Sebagaimana gambaran daripada yang lainnya bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi penutup dan penyempurna. Lalu muncul pemahaman seseorang yang mengatakan dirinya nabi setelah Nabi Muhammad, ada berlebih-lebihan, karena Al-Quran dan hadis telah menunjuk Nabi Muhammad sebagai penyempurna sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan wahyunya. Maka orang-orang yang berlebihan terhadap agama mereka, baik melalui ucapan mereka ataupun perbuatan mereka, Nabi Muhammad mengatakan halaka, akan binasa dan akan hancur. Dari hadis ini muncul poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu tarkul tasydid fil kalam, yaitu meninggalkan berlebih-lebihan dalam ucapan. Wal bayan annal gulu fi kulli syai'in sabab li halakat sahibu, dan bahwasanya lalai yang melampaui batas adalah salah satu di antara sebab kehancuran akan datang kepada pemiliknya. Dan yang ketiga, al mu'min la yabhath amma la ya'ni, seorang mukmin itu tidak akan mencari-cari sesuatu yang dia tidak perlukan. Cukuplah kita cari apa yang kita perlukan, dan apapun yang kita tidak perlukan tidak usah kita cari. Itu adalah salah satu di antara tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita melanjutkan hadis yang ke-52, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, walladzi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair, rawahul al-Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, yang dimaksud adalah Allah, demi Allah, la yu'minu, tidak beriman, ahadukum, salah satu di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia menyukai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang disukai untuk dirinya, minal khair, daripada kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan kepada kita salah satu di antara tanda keimanan seseorang. Apa tanda keimanan seseorang? Memberikan sesuatu kepada saudaranya, apa-apa yang disukai oleh saudaranya sebagaimana dia menyukai untuk dirinya daripada kebaikan tersebut. Hadis ini indah sekali karena mengajarkan kepada kita untuk selalu berada di dalam lingkup kebaikan untuk diri kita dan untuk orang lain. Kalau kita menyukai kepada kita ini kelembutan, maka kita berikan kelembutan kepada saudara kita yang lainnya. Kalau kita menyukai kepada diri kita ini adalah kegembiraan, maka kita berikan kegembiraan kepada orang lain, saudara kita. Dan begitulah Nabi Muhammad mengajarkan, apa yang kita sukai untuk diri kita, itulah yang kita berikan kepada saudara kita muslim yang lainnya. Dan itulah kadar seseorang diukur bagaimana iman mereka dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kalau makna sebalik daripada makna hadis ini, di antara tanda-tanda orang yang rusak imannya adalah dia memberikan kepada saudara muslimnya apa-apa yang dia tidak sukai untuk dirinya, dia berikan kepada saudara muslimnya. Dia nggak suka dimarahi, tapi dia marahi saudara muslimnya. Dia nggak suka dicelah, tapi dia mencelah saudara muslimnya. Dia tidak suka difitnah, tapi dia memfitnah saudara muslimnya. Dia tidak suka dimaki, tapi dia memaki saudara muslimnya.
Dia tidak suka dihina, tapi dia menghina saudara muslimnya. Ini makna terbalik secara kontekstual hadis Nabi Muhammad SAW. Iman diukur bagaimana kita memberikan kepada saudara muslim kita dari apa-apa yang kita miliki, inginkan, apa-apa yang kita sukai, itu kadar keimanan. Maka sebaliknya sebagai makna kontekstual, seseorang rusak imannya apabila dia memberikan kepada saudaranya yang lain apa-apa yang dia tidak sukai pada dirinya, dia berikan kepada saudaranya yang lain. Dari hadis ini diajarkan kepada kita bagaimana hidup bermasyarakat, bagaimana hidup bermuamalah, bagaimana hidup bersahabat, bagaimana hidup berteman, bagaimana hidup berdampingan. Bahkan mereka orang-orang yang telah mencapai titik tertentu dari batasan mencintai Allah dan mengharapkan syurga, bukan hanya kepada manusia yang beriman kepada Allah, tapi kepada semua manusia. Mereka sudah mulai memberikan apa-apa yang dia sukai untuk dirinya pun dia berikan kepada manusia yang lainnya. Itulah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak menginginkan lapar, maka siapapun tetangganya tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad lapar, hingga kalau ada masakan di rumah Nabi Muhammad diberikan kepada tetangga Yahudinya. Wa in kana Yahudiyan, walaupun tetangganya itu seorang Yahudi, namun Rasulullah rasa lapar bagi seorang manusia adalah suatu hal yang mengganggu, maka Rasulullah pun juga tidak ridho tetangga Yahudinya dalam keadaan lapar. Begitu pemahaman yang indah. Kita bertetangga begitu, kita bersahabat seperti itu. Kita lihat di sekitar kita, bahkan tidak sampai kepada titik manusia, sampai kepada titik hayawan. Apa yang kita sukai pada diri kita, itu pun kita berikan kepada hayawan. Apa yang kita tidak sukai pada diri kita, itu pun tidak kita berikan kepada hayawan. Kita tidak suka dipukul, maka jangan memukul hayawan. Kita tidak suka disiksa, maka jangan mensiksa hayawan. Ini pemahaman dari pemahaman pengamalan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya tanda orang beriman, dia akan memberikan kepada saudaranya apa-apa yang dia sukai untuk dirinya, itu pun dia berikan kepada saudara muslim yang lainnya. Maka dari hadis ini muncul poin yang pertama, yaitu annal mu'mina ma'al mu'min ka nafsil wahidah, bahwasanya mukmin satu dengan mukmin yang lainnya seperti satu nyawa, seperti satu hembusan nafas. Kita sesak, saudara muslim kita sesak karena saudara muslim kita sesak. Kita sakit karena saudara muslim kita sakit. Kita gembira karena saudara muslim kita gembira. Lalu poin yang kedua, yaitu anna min kamalil iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Poin yang kedua, bahwasanya puncak daripada kesempurnaan iman, yaitu dia menyukai untuk saudaranya apa-apa yang dia sukai untuk dirinya. Puncak kesempurnaan iman seorang hamba, dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Lalu poin yang ketiga dari hadis ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari hadis Nabi Muhammad SAW, al-mu'min yahmilul khair likulli man yandab ala dhahril ard. Seorang mukmin selalu membawa kebaikan kepada siapapun yang dia jumpai di atas muka bumi ini. Siapapun yang jumpai, dia menjumpai manusia, dia menjumpai tumbuhan, dia menjumpai hayawan, bahkan kalau dia menjumpai kalangan jin pun sekalipun, dia akan berbuat baik kepada mereka semuanya, karena semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, inilah kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkan untuk menambah nilai-nilai keimanan dan keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa riayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.